Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Surya Kartika. NPM saya 20008260118. Nah, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih biolistrik itu. Nah, jadi biolistrik itu adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP. Yang dimana ATP ini tuh dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Jadi biolistrik itu juga merupakan fenomena sel, yang dimana sel-sel itu bisa menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar, lapisan tipis muatan negatif pada permukaan bidang atas. Jadi sistem saraf dan neuron itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saraf pusat dan ada saraf otonom. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari sistem saraf. Yang pertama itu sebagai penghubung antara tubuh dengan lingkungan sekitar. Yang kedua sebagai pengendali respon terhadap rangsangan dari luar tubuh. Lalu yang ketiga sebagai pengatur dan pengendali kerja berbagai organ tubuh. Jadi dia dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Sistem saraf pada manusia itu disusun oleh miliaran sel saraf atau disebut dengan neuron. Jadi sistem saraf pada manusia itu sangat banyak sekali. Jadi neuron itu juga berfungsi sebagai menghantarkan denyutan listrik yang disebut juga dengan impuls saraf. Nah, jadi ini adalah gambar dari sel saraf. Ada akson, nukleus, dendrit. Nanti saya akan menjelaskan apa sih akson, dendrit gitu dan sebagainya. Jadi neuron itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama badan sel, dendrit, dan akson atau disebut juga dengan neurit. Jadi di dalam neurit itu terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Neurit itu dibungkus oleh selubung mielin yang berfungsi itu sebagai isolator atau pelindung. Nah, jadi di neuron itu ada 3 macam. Yang pertama ada neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron konektor. Neuron itu juga berfungsi sebagai menerima, menginterpretasikan, dan menghantarkan aliran listrik. Nah, dendrit itu dia berfungsi sebagai menerima informasi yang berupa rangsangan, dan sensor itu juga berfungsi menghantarkan informasi ke bagian sel saraf lain. Nah, jadi apabila rangsangan yang diterima oleh dendrit atau tubuh pada setiap waktu itu intensitasnya berada pada ambang batas atau lebih, maka impuls saraf bereaksi serta menjalar sepanjang akson. Nah, jadi akson itu merupakan suatu salinan panjang yang tipis dan pada ujungnya itu terbungkus oleh suatu membran yang berisi cairan dengan nama aksoplasma. Nah, jadi sel saraf dalam keadaan istirahat. Dalam suatu sel saraf, membran sel itu mempertahankan kondisi intraseluler yang berbeda dengan lingkungan ekstraselulernya. Yang diketahui, sel itu mempunyai lapisan yang disebut dengan membran sel. Jadi di dalam sel itu terdapat ion natrium atau Na positif, K positif, Cl, dan protein. Jadi seperti ini kurang lebih. Lalu ketidaksesuaian distribusi Na positif dan K positif itu sebenarnya dibentuk oleh kebutuhan energi pemompaan Na positif K positif yang memindahkan ion Na positif keluar dari sel dan K positif ke dalam sel. Jadi adanya suatu protein dalam membran sel saraf itu sebagai suatu saluran potensial yang memudahkan Na positif dan K positif mengalir selama hantaran impuls saraf.
Jadi ada rangsangan sel saraf. Potensial sel saraf itu dalam keadaan istirahat dapat diganggu oleh rangsangan listrik, kimia maupun mekanik. Jadi selanjutnya itu butir-butir membran akan berubah dan butir-butir ion natrium itu akan masuk dari luar ke dalam sel. Jadi di dalam sel akan menjadi kurang negatif atau lebih positif dari luar sel. Dan potensial membran juga akan meningkat. Nah, jadi dalam keadaan seperti ini tuh disebut juga dengan keadaan depolarisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.